Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di video ini saya akan bernostalgia sama produk Viniq ya. Jadi ini adalah produk dari Viniq, yaitu sebuah proyektor biled dengan tipe P25. Kalau kalian mengira saya pernah review produk ini, benar sekali ya. Saya pernah review produk dari Viniq ini, proyektor biled dengan tipe P25. Itu sudah lumayan cukup lama, setahun yang lalu ya. Kali ini saya berkesempatan lagi untuk review produk ini. Ini bukan generasi kedua atau generasi terbaru dari Viniq dengan tipe P25 nya ya. Ini masih sama seperti produk Viniq P25 setahun lalu yang pernah saya review, tapi ada peningkatan dari segi powernya yang lebih stabil dan cahayanya lebih terang ya. Info yang saya dapat sih seperti itu. Nanti kita coba lihat. Untuk spesifikasinya dia pakai lensa 2,5 inci dan voltasenya DC 9 sampai 16 volt, power low beam di 45 watt, high beamnya di 55 watt, color temperatur di 6000 Kelvin. Untuk semua kendaraan, motor dan mobil ini bisa dipakai dengan lensa 2,5 inci. Kalau dari segi harga dia sudah turun dari yang pernah saya review kemarin, itu di 399.000 untuk satu pitnya. Kemarin saya review itu harganya 450.000, sekarang sudah turun di harga 399.000 untuk satu piece-nya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Padahal untuk produk dari Viniq ini, proyektor biled P25-nya ini adalah produk yang worth it ya digunakan. Dari segi harga yang murah dan cahaya yang terang ya. Apalagi harganya sekarang sudah lebih murah lagi di 399.000. 400.000 kembalian 1.000. Nanti kita coba lihat bagaimana hasil dari proyektor biled Viniq P25 ini dengan peningkatan dari segi power dan cahayanya. Di dalam dus ini sudah ada satu piece untuk proyektor biled Viniq P25 nya, harganya itu di 399.000. Di sini kelengkapannya ada drivernya dia eksternal. Kalau dari desain drivernya atau bentuk drivernya ini mirip sama Viniq P45 ya. Nah, ini adalah proyektor bilednya. Kelengkapan lainnya dia ada karetnya, kemudian ada lempengan soket H4, HB3, HB4. Jadi dia pemasangannya bisa PNP. Kalau dari desain dia masih mirip sama Viniq P25 pada video sebelumnya, setahun lalu pernah saya review ya. Di sini untuk bokongannya dia nggak bisa dilepas pasang. Lensanya dia 2,5 inci per lens. Dimana kebanyakan proyektor biled lainnya dia ngandalin untuk lensanya pakai blue lens. Viniq ngandalin pakai lensa ungu ya. Kebanyakan proyektor biled dari Viniq dia pakai lensa purple seperti ini. Kalau dilihat dari emitter LED-nya dia pakai yang 3570 juga ya. Untuk powernya di 45 watt, nanti kita coba hitung untuk power pada proyektor biled ini. Kalau dari build quality dia masih standar seperti produk-produk di kelasnya. Di bagian bawah ada kipas ukurannya 4 cm, grillnya model biasa. Kemudian kalau dari solenoid dia masih sama, dia cut off-nya flat ya atau rata, dan untuk solenoid dia pakai yang bagus punya di sini. Untuk dimensi tentu saja dia masih sama. Di sini saya coba hitungkan panjang seluruhnya dari ujung lensa ke ujung drat soketnya itu di 14 cm. Kemudian kalau dari ujung lensa ke ujung dudukannya itu di 11,7 cm. Jadi kalau untuk bodinya ini tergolong cukup pendek ya. Sekarang kita coba lihat powernya pada proyektor biled ini yang katanya bisa lebih stabil dari produk sebelumnya atau video yang pernah saya review pada video sebelumnya ya. Oke, sekarang kita coba lihat untuk power pada proyektor biled ini. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan di 13,6 volt. Untuk proyektor biled ini bisa bekerja di 9 sampai 16 volt DC ya. Kita coba lihat dulu untuk power startnya di low beam. Kalau dibanding sama proyektor biled P25 pada video sebelumnya, itu startnya di 51 watt dan stabil di 44 watt. Jadi turun powernya itu sekitar 6 watt. Kita coba lihat untuk produk ini apakah dia bisa lebih stabil dari produk sebelumnya. Info yang saya dapatkan dia bisa lebih stabil ya. Oke, start awal di sini yang saya dapat tadi di 52 watt. Jadi dia sedikit lebih tinggi di 1 watt ya, tapi masih tergolong sama sih. Untuk start awal di 52 watt. Untuk hasil terangnya ini ya seperti pada proyektor biled Viniq P25 kemarin, terangnya juga masih sama sih. Nanti kita coba lihat pada saat disorot ke outdoor, dan bentuknya juga masih sama. Proyektor biled Viniq P25 ini adalah salah satu proyektor biled dengan lensa 2,5 inci yang worth it ya digunakan dan bisa saya rekomendasikan. Untuk di mode high beamnya, mode high beam di 65 watt, mode low beam di 52 watt startnya ya. Sekarang sudah 51 watt untuk low beam.
dan 64 watt untuk di high beamnya. Kita coba tunggu dulu beberapa menit hingga 20 menit atau setengah jam lebih lah. Kita coba lihat apakah dia bisa lebih stabil dibanding sama P25 yang pernah saya review pada video sebelumnya. Oke, jadi ini sudah lebih dari setengah jam ya saya nyalakan. Yang startnya tadi di 52 watt, stabil di 50,9 watt. Ini bisa dianggap 51 watt ya. Jadi di sini terbukti kalau untuk power pada Vinic P25 ini lebih stabil dari Vinic P25 yang pernah saya review pada video sebelumnya. Kalau Vinic P25 yang pernah saya review kemarin, stabil powernya di 44 watt. Ini lebih stabil lagi sih. Pastinya untuk hasil cahayanya bisa lebih terang lagi ya. Untuk powernya stabil dan kita coba ukur untuk temperatur panasnya. Temperatur panasnya ini di 56 derajat Celcius. Kalau di Vinic P25 video sebelumnya itu di 52 derajat Celcius ya. Ini 56, tentu saja dia bisa lebih panas karena power stabilnya itu lebih tinggi ya. Tapi nggak signifikan sih kalau untuk kenaikan pada suhu panasnya. Masih di angka 50 derajat Celcius ya. 57, paling tingginya di 57 derajat Celcius, masih di bawah 60, dan ini bagus ya untuk penyerapan panas, ini tergolong bagus. Powernya stabil di angka 50 watt padahal ya. Oke, 58 derajat Celcius. Oke, jadi temperatur panas yang saya dapatkan pada body billetnya hanya di 58 derajat Celcius. Untuk keawatan atau durability pada proyektor billet ini tentu saja bagus ya, karena panasnya nggak mencapai 60 derajat Celcius. Kalau di body drivernya di 51, 53, 55 masih tergolong aman ya, belum sampai di 60 derajat Celcius untuk panasnya. Nice, powernya stabil, panasnya juga teredam dengan baik. Oke, setelah saya hitung untuk power pada proyektor billet Vinic P25 ini start di angka 52 watt dan stabil di angka 51 watt, lebih tepatnya 50,9 watt yang saya dapatkan, dan ini stabil untuk powernya. Panasnya juga tergolong sangat baik untuk penyerapan panasnya di 58 derajat Celcius, nggak sampai 60 derajat Celcius ya. Di body drivernya 55 derajat Celcius. Jadi kalau dari power ini sudah terbukti stabil ya dari Vinic P25 yang pernah saya review pada video sebelumnya. Padahal harganya bisa lebih murah ya, di 399.000, yang kemarin 450.000. Tapi bagaimana dengan jumlah lux dan hasil cahayanya kalau sudah saya sorot ke outdoor? Jangan kemana-mana, kita lihat bagaimana hasil dari proyektor billet dari Vinic P25 dengan harga di 399.000 ini. Oke, hasil dari proyektor billet Vinic P25 nya seperti ini. Kalau dari karakter cahayanya dia masih mirip sama Vinic P25 pada video sebelumnya pernah saya review ya. Di sini yang saya usahakan pada proyektor billet ini cut off-nya yang benar-benar rapi sekali ya, tajam dan rapi, dan garis birunya itu yang kontras ya dari ujung ke ujung. Ini bagus sih, hasil outputnya benar-benar keren. Di sini untuk hasil rata cahayanya merata, dan di bagian tengahnya ini yang padat ya. Walaupun kepadatan di bagian tengahnya nggak terlalu lebar ya, karena dia pakai chips LED 3570 yang agak kecil ya. Kalau untuk terangnya dari Vinic P25 pada video sebelumnya ini terasa lebih terang, namun ya nggak terlalu signifikan ya. Tapi ya masih agak terang sih yang ini. Di mode high beamnya juga masih sama. Untuk bukaannya dia nggak terlalu lebar dan nggak terlalu tinggi, masih standar. Mirip sama JTZ Titan 2.0 ya, karena basicnya sih tergolong masih sama ya. Power dan desainnya masih sama, makanya bisa mirip untuk karakter cahayanya. Sekarang kita coba ukur luxnya berapa ya. Seperti biasa jarak 5 meter dari dinding di sana ke proyektor billet ini. Ini saya sudah nyalakan selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Namun untuk proyektor billet ini yang sudah kita hitung tadi powernya itu stabil ya, otomatis cahayanya juga stabil. Pertama di mode low beamnya dulu.
Ini keren ya, kalian bisa perhatikan untuk cut off-nya itu tajam dan rapi ya. Padahal proyektor biled ini untuk hasilnya mantap loh. Tapi nggak banyak yang bahas di YouTube ya untuk proyektor biled Vinic P25 ini. Harganya yang murah dan hasil cahayanya yang bisa sangat diandalkan ya. Kita coba cari dulu di bagian cahaya tepi-tepinya. Wow, luar biasa, ini di 1500 lux. 1000 sampai 1500. Untuk di bagian bawahnya 500 sampai 700. Kita coba di bagian atas 3700. Wow, 4700 P25 yang pernah saya review udah setahun yang lalu itu di 4500 ya. Lux yang saya dapatkan di model low beam dan high beamnya. Ini lebih tinggi ya. 4700 sampai 4800 tadi. 4800, mirip sama JTZ Titan 2.0 yang model biasa ya. Kita coba langsung ke pengukuran maksimal. Oke, 4848 lux di model low beamnya ya, hampir mencapai 4900 ya. Oke, maksimal yang saya dapatkan untuk proyektor biled Vinic P25 ini luar biasa, ini tinggi ya, 4895 lux. Jadi di sini ada peningkatan cahaya pada proyektor biled ini sesuai info yang saya dapatkan, power yang stabil dan cahaya yang bisa lebih terang dari Vinic P25 pada video sebelumnya ya. Keren sih. Jumlah lux yang saya hitung ini tergolong tinggi, 4895 lux untuk proyektor biled lensa 2,5 inci dengan power 50/60 watt ya. Sekarang kita coba di mode high beamnya. Untuk bukaan di mode high beamnya dia nggak ada yang begitu wah ya, tapi ini tergolong bagus untuk bukaannya, masih tergolong bisa diandalkan ya tinggi dan lebarnya. Kita coba di mode high beam untuk jumlah luxnya langsung ke pengukuran maksimal. Di low beam 4800, kita coba cari, wow, 5100. Luar biasa, ini tinggi ya, 5120 lux, 28 lux. Jadi dia 200, lebih dari 200 lux lebih tinggi di mode high beam dibanding mode low beam ya. Jadi maksimal yang saya dapatkan di proyektor biled ini mode high beamnya luar biasa, 5126 lux. Ini tinggi sekali dan worth it ya. Jadi untuk proyektor biled ini harganya murah tapi hasilnya nggak murahan ya, luar biasa. Sekarang kita coba bagaimana hasilnya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, hasil dari proyektor biled Vinic P25 nya seperti ini, yang bisa kalian lihat cut off nya yang rapi, hasil cahayanya tuh yang rata ya. Kemudian di sini ada efek segitiga runcingnya. Ini seperti proyektor biled Vinic P45 dan lainnya yang karakternya itu tergolong bagus ya. Cut off-nya ini loh, mantap sekali. Garis birunya juga terlihat kontras. Bentuknya dia lebih ke bentuk kapal sepertinya. Jauh sorotannya ini bisa kalian lihat. Ini saya coba sedikit ke bawah posisinya. Kalau nyorot ke jalan ya, ini rata sekali loh hasil cahayanya. Jauh sorotannya juga ini bisa kalian lihat jauh sekali ya. Mode high beamnya bukaannya itu tergolong cukup ya. Bukaannya tergolong cukup juga. Ini terang sekali loh untuk mode high beamnya. Beda sama yang JTZ Titan 2.0 kemarin yang pernah saya review ya. Mode low beam oke, tapi mode high beam dia agak sedikit redup. Tapi kalau ini dia bisa kalian perhatikan, ini keren lah untuk hasil di low beam dan high beamnya. Sangat bisa diandalkan untuk hasilnya seperti ini nih. Harganya nggak terlalu mahal ya, di 399.400 kembalian 1000 ya. Tapi ini bisa sebagus ini hasilnya. Cuma satu pitch. Kalau dua pitch pasti bisa lebih terang dari ini. Jauh sorotannya juga ini jauh sekali loh. Ini di bagian titik fokusnya juga padat sekali ya. Luar biasa, ini termasuk worth it ya untuk hasil proyektor biled dengan kelas 2,5 inci ya.
Ini saya coba matikan kondisi seperti ini pada saat saya ngedim. Bisa kalian lihat posisi high beamnya ini luar biasa nih. Jadi tergolong rekomendasi untuk proyektor biled ini dengan kelas 2,5 inci yang harganya itu murah ya, di 399.000. Hasilnya ini mantap sekali nih. Jujur saja ini hasilnya sangat bisa diandalkan ya. Jauh sorotannya bisa kalian lihat, ini jauh sekali. Jadi ini bisa jadi alternatif buat kalian yang kecewa pada JTZ Titan 2.0 versi biasa yang nggak ada produksinya lagi. Ini bisa jadi alternatifnya. Bahkan untuk luxnya dia bisa tergolong sama di mode low beam, di mode high beam dia lebih unggul lagi nih. Di mode high beam dia nggak redup ya, dia lebih terang dari mode low beamnya. Ini bisa kalian lihat mode low beam seperti ini, mode high beamnya seperti ini. Di sini saya penasaran untuk compare proyektor biled Phoenix P25 ini dengan beberapa brand atau beberapa produk dari brand lain. Pertama dari JTZ Titan 2.0 versi 12+1 yang pernah saya review pada video sebelumnya. Kalau masalah harga dia lebih tinggi sedikit untuk harganya. Kemudian dari AS Turbo Experience yang pernah saya review pada video sebelumnya. Kita coba lihat dulu bagaimana hasil perbandingan dari JTZ Titan 2.0 versi 12+1 AS Turbo Experience ini. Oke, di sini saya coba bandingkan dulu dengan AS Turbo Experience-nya. Ini AS Turbo Experience, ini yang Phoenix P25. Ini AS Turbo Experience. Bisa kalian lihat. Ini Phoenix P25. Jadi kelihatan Phoenix P25 lebih unggul ya. AS Turbo Experience kalau rata cahayanya dia lebih unggul, lebih rata dan lebih agak rapi ya. Ini yang Phoenix P25. Ini AS Turbo. Jauh sorotnya bisa kalian lihat. Kemudian ini Phoenix P25. Ini AS Turbo. Jadi lebih unggul Phoenix P25 ya. Ini AS Turbo, ini Phoenix. Kita coba di mode high beam. Ini AS Turbo, ini Phoenix P25, ini AS Turbo, ini Phoenix P25. Low beam dan high beam Phoenix P25 lebih unggul ya. Ini Phoenix P25, ini AS Turbo ya. Oke, sekarang perbandingannya dengan JTZ Titan 2.0 versi 12+1. Ini JTZ Titan 2.0 versi 12+1. Ini yang JTZ ya. Kemudian ini yang Phoenix P25. Bisa kalian perhatikan jauh sorotannya Phoenix P25. Ini yang JTZ Titan. Tapi kalau yang JTZ Titan temperatur warnanya sedikit lebih ke kuning ya. Ini yang JTZ Titan 2.0 versi 12+1. Ini yang Phoenix P25. Oke, jadi kalau saya perhatikan sini Phoenix P25 lebih unggul. Ini Phoenix P25. Ini JTZ Titan 2.0 versi 12+1 nih. Ini Phoenix P25. Ini JTZ Titan 2.0 12+1 nya. Jadi di sini terlihat unggul yang Phoenix P25. Tapi kalau yang JTZ Titan 2.0 warnanya lebih ke warm ya. Ini yang Phoenix, ini yang JTZ. Sekarang di mode high beamnya. Ini yang JTZ.
Dia pakai double emitter dan double reflektor ya di mode high beam. Ini yang Phoenix P25 di mode high beam. Ini yang JTZ di mode high beam. Kalau mode high beam dia lebih unggul yang JTZ Titan 2.0 12+1 ini dari segi kepadatan cahayanya ya. Tapi kalau dari bukaannya yang Phoenix P25 dia lebih unggul. Lebar bukannya dia lebih lebar. Terangnya dia tergolong terang tapi lebih padat cahaya yang JTZ Titan 2.0 karena menggunakan double emitter. Ini yang JTZ Titan 2.0 versi 12+1. Ini yang Phoenix P25 ya. Jadi low beam lebih unggul yang Phoenix P25, high beam lebih unggul yang JTZ Titan 2.0 versi 12+1 nya. Tapi kalau bukaannya dia lebih lebar yang Phoenix P25. Kalau saya menilai yang Phoenix P25 lebih unggul sih. Oke, jadi setelah kita lihat hasilnya tadi untuk proyektor biled dari Phoenix dengan tipe P25 ini bisa saya rekomendasikan ke kalian. Hasilnya worth it. Dengan harga di 399.000 tentu saja proyektor biled ini sangat bisa diandalkan ya. Terangnya sebagus ini cuma 1 pitch, apalagi 2 pitch pasti bisa lebih terang dari ini ya. Dan buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya bisa cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya tapi saya bukan penjualnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.